Di tahap kedua sebelumnya, kita sudah melakukan penilaian terkait risiko pengendalian atau control risk dengan menggunakan matriks risiko pengendalian, di mana kita sudah menilai sudah mengidentifikasi pengendalian internal yang ada di suatu entitas itu apa saja, defisiensi pengendalian internalnya apa saja, kemudian kita sudah kaitkan dengan tujuan auditnya dengan asersi-asersi manajemennya, sehingga di akhir kita sudah bisa menyimpulkan terkait risiko pengendalian di tiap-tiap tujuan audit atau di tiap-tiap asersi manajemen. Nah, selanjutnya di tahap ketiga ini kita akan merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi pengujian pengendalian internal atau kita melakukan namanya test of control. Standar Audit 330 paragraf 6 menyatakan bahwa auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut yang sifat saat dan luasnya didasarkan pada dan merupakan respon terhadap kesalahan penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi. Nah, prosedur audit yang dimaksud ini salah satunya itu diatur di dalam SA 330 paragraf 8 menyebutkan bahwa salah satu prosedur lebih lanjut yang dimaksud di sini adalah tentang pengujian pengendalian atau test of control. Definisi test of control sendiri dicantumkan di dalam SA 330 paragraf 4B sebagai suatu prosedur audit yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi pengendalian dalam mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material pada tingkat asersi. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan test of control ini? Tujuannya adalah untuk menguji efektivitas pengendalian entitas klien dan memperoleh bukti yang cukup untuk menurunkan penilaian risiko pengendalian pada tingkat yang cukup rendah. Dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, ada beberapa prosedur audit yang dapat dilakukan oleh auditor. Antara lain ada inquiry, inspeksi, observasi, dan reperformance. Kalau kalian masih ingat prosedur yang kita gunakan untuk memperoleh pemahaman terkait pengendalian internalnya entitas klien, itu prosedur audit yang digunakan sama ya dengan prosedur audit yang digunakan untuk melakukan pengujian test of control. Terus pertanyaannya adalah apa perbedaannya antara prosedur yang auditor lakukan ketika auditor memperoleh pemahaman terkait internal kontrolnya klien dengan prosedur audit yang dilakukan untuk test of control ini. Kita lihat di sini ada dua perbedaan utama dalam penerapan prosedur test of control dan prosedur untuk memperoleh pemahaman. Yang pertama, untuk memahami pengendalian internal, prosedur untuk memperoleh pemahaman harus diterapkan pada semua pengendalian yang teridentifikasi selama tahap tersebut. Sementara kalau untuk test of control hanya diterapkan bila penilaian risiko pengendalian tidak terpenuhi oleh prosedur untuk memperoleh pemahaman itu. Yang kedua, prosedur untuk memperoleh pemahaman hanya dilakukan pada satu atau beberapa transaksi dalam observasi pada titik waktu tertentu. Sementara kalau test of control dilakukan pada sampel transaksi yang lebih besar dan observasi sering dilakukan lebih dari satu titik saja. Tabel ini menunjukkan bagaimana prosedur audit yang sama digunakan untuk menilai risiko pengendalian di dua tahap yang berbeda. Kita lihat di sini ada tahap memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal entitas klien. Tahap yang berikutnya adalah test of control. Kita lihat satu-satu dari prosedur yang pertama yaitu inquiry. Inquiry ini diterapkan secara ekstensif pada tahap memperoleh pemahaman terkait pengendalian internal entitas klien. Sementara pada saat test of control ini, inquiry ini dilakukan hanya sebagai pelengkap. Jadi dilakukan apabila
penilaian risiko terhadap suatu hal itu tidak terpenuhi di tahap understanding, sehingga auditor akan melakukannya di tahap test of control ini. Kemudian untuk dokumentasi ini dilakukan oleh auditor pada tahap memperoleh pemahaman, itu dengan cara melakukan penelusuran atas transaksi, ya. Tapi di tahap test of control, dokumentasi dilakukannya dengan menggunakan sampling. Kemudian untuk observasi sendiri sama seperti prosedur dokumentasi, di tahap memperoleh pemahaman itu dilakukannya dengan cara melakukan penelusuran atas transaksi. Dan biasanya dilakukan hanya satu waktu. Sementara kalau di test of control, observasi ini bisa dilakukan beberapa waktu. Jadi tidak hanya cuma sekali, bisa jadi beberapa kali. Untuk memastikan bahwa memang pengendalian itu telah dilakukan secara konsisten oleh entitas klien. Kemudian untuk reperformance biasanya tidak dilakukan pada saat memperoleh pemahaman, tapi akan dilakukan pada saat test of control dengan menggunakan sampling. Nah, ini adalah perbedaan penerapan prosedur audit yang sama untuk dua tahap yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menilai risiko pengendalian. Terkait pelaksanaan test of control, auditor juga harus menentukan luas dan saat pengujian pengendalian. Terkait luas pengujian pengendalian tergantung pada penilaian awal risiko pengendalian. Apabila auditor menghendaki penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah, maka diperlukan pengujian pengendalian yang lebih ekstensif lagi, baik dalam hal jumlah pengendalian yang diuji maupun luas pengujian untuk setiap pengendalian. Nah, yang dimaksud jumlah di sini sampel ya. Jadi itu akan berpengaruh terhadap sampelnya, dan luas di sini adalah prosedur audit yang digunakan. Kemudian kita lihat saat pengujian pengendalian. Kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pengujian pengendalian? Nah, hal ini tergantung pada yang pertama, apakah auditor akan mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya. Kalau auditor ingin mengandalkan bukti dari audit tahun sebelumnya, maka auditor harus memastikan apakah ada perubahan signifikan terkait pengendalian internal entitas klien di tahun berjalan. Jadi di tahun berjalan juga harus dipastikan apakah ada perubahan signifikan terkait pengendalian internal yang diterapkan oleh entitas klien. Yang kedua, penggunaan bukti audit yang diperoleh selama periode interim. Nah, untuk periode interim ini kalau terkait dengan penyusunan laporan keuangan, karena penyusunan laporan keuangan itu kan disusunnya pada saat kuartalan dan juga akhir tahun, sehingga akan lebih tepat kalau misalnya kita mau memastikan pengendalian internal terkait penyusunan laporan keuangan, maka itu dilakukannya secara kuartalan, yaitu di akhir kuartal maupun di akhir tahun. Yang terakhir adalah terkait pengendalian atas risiko signifikan. Jika auditor merencanakan untuk mengandalkan pengendalian terhadap suatu risiko yang auditor telah tentukan sebagai risiko signifikan, maka auditor harus menguji pengendalian tersebut dalam periode berjalan. Kita lanjut ke tahap keempat atau tahap terakhir, yaitu menetapkan risiko deteksi yang direncanakan dan substantif test. Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil test of control untuk menentukan plan detection risk serta substantif test terkait audit laporan keuangan. Tingkat plan detection risk selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan model risiko audit. Nah, terkait pembahasan tentang plan detection risk, substantif test termasuk test of control itu akan kita bahas lebih lanjut nanti ketika kita membahas tahap terakhir dari perencanaan audit, yaitu strategi audit pendahuluan. Nah, di situ kita akan bahas lebih detail lagi, termasuk juga nanti test of controlnya akan dibahas lebih detail lagi di sana. Demikian pembahasan panjang kita tentang pengendalian internal. Semoga kalian sudah mendapat gambaran secara menyeluruh tentang pengendalian internal dan bagaimana fungsi penting pengendalian internal ini dalam suatu proses audit. Oke, saya akhiri pembahasan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.